Bab 281. Tamparan menyengat di wajah menyentak Mandy. Dia menutupi wajahnya dan menatap Cory dengan tidak percaya. Tuan Stone, bagaimana saya telah menyinggung Anda? Cory memberinya tamparan keras lagi di kepalanya. Kamu jalang bodoh, tidakkah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan salah? Apa salahku? Mandy mengulangi dengan bingung. Marshall dan yang lainnya juga terbakar rasa ingin tahu. Apa yang telah kita lakukan? Cory menamparnya lagi. Saya benar-benar tidak tahu apa kesalahan saya, Tuan Stone, teriak Mandy, wajahnya membengkak. Apakah Anda tahu tentang miliarder di Audi sebelah? Cory bertanya dengan tegas. Iya, mereka menghabiskan 200 juta sekaligus, kata Mandy, Marshall, dan yang lainnya. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Miliarder ini pergi ke toko kami terlebih dahulu. Cory berteriak marah. Apa? Wajah Mandy dan Marshall jatuh. Hah? Miliarder itu benar-benar datang ke toko kita. Lalu kenapa dia tidak membeli apa-apa? Tanya Mandy dan Marshall. Kenapa? Apakah kalian tidak bersalah untuk ini? Bagaimana dia akan membeli mobil jika kalian tidak mengizinkannya masuk? Ya, saya juga mendengar bahwa miliuner ini dikeluarkan dari toko dealer Mercedes-Benz 4S. Mereka bahkan memanggilnya bajingan yang malang. Mendengar itu, Mandy dan Marshall tercengang ketakutan. Tentunya mereka telah mengusir banyak pelanggan potensial atas nama acara hari ini, tetapi mereka tidak mengharapkan seorang miliarder berada di antara mereka. Bodoh, aku akan membunuhmu. Tidakkah kamu mengerti apa yang kamu lakukan salah? Kamu telah menghancurkanku, Cory meraung. Pada saat ini, ada keriuhan di dalam toko dealer Audi 4S, dengan kerumunan orang yang mengelilingi seorang pria saat mereka berjalan keluar. Ini dia, sang miliarder. Seseorang berteriak, dan semua orang menoleh. Cory dengan cepat naik dan membungkuk untuk memberi salam, membuat Levi lengah. Senang bertemu dengan Anda, Pak. Saya salah. Saya gagal mendidik staf saya. Tuan Garrison, ini Cory Stone, manajer God of War Mercedes-Benz, Jess memperkenalkan. Levi memasang wajah datar yang hampir membuat Cory terkena serangan jantung. Jadi, apakah ini rasanya melangkah dengan kaki yang salah? Tuan Garrison yang terhormat, saya baru tahu apa yang terjadi. Ini salah saya karena lalai dalam mendidik staf saya. Saya tidak menyangka memiliki bawahan yang tidak memenuhi syarat seperti itu. Terimalah permintaan maaf saya, Cory membungkuk. Setelah itu, dia menyeret Mandy, Marshall, dan yang lainnya ke depan. Levi perlahan mengalihkan pandangannya ke mereka. Ketika Mandy dan Marshall mendongak, mereka hampir pingsan karena terkejut. Itu Levi Garnison. Levi adalah miliarder yang telah membeli lebih dari 200 mobil sekaligus. Dia benar-benar di sini untuk membeli mobil dan toko kami adalah pilihan pertamanya. Tapi kami mengusirnya. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membayar 200 juta uang sekaligus? Bab 282. Semua orang takut bodoh. Bisakah tatapannya menjadi lebih menakutkan? Mengapa seorang miliarder seperti dia tidak menonjolkan diri? Mengapa dia tidak mengenakan merek desainer? Siapa yang mengira bahwa dia adalah seorang miliarder? Apakah sudah terlambat untuk mengatakan bahwa kita menyesali tindakan kita? Marshall dan yang lainnya memandang Mandy dengan kebencian. Jika bukan karena ejekan kejam Mandy terhadap Levi, mereka tidak akan mengikuti dan bertindak begitu buruk. Mandy takut keluar dari celananya. Saat itu, suara Levi terdengar. Aku tidak menerima permintaan maaf. Cory panik. Kotoran. Apakah ini akhir dari saya untuk menyinggung seorang miliarder yang tak terkalahkan? Garrison, saya bersumpah akan memecat Mandy, Marshall, dan 8 staf lainnya sekaligus, katanya buru-buru. Dan setiap perusahaan atau toko dealer 4S yang terkait dengan Mercedes-Benz tidak akan pernah mempekerjakan mereka lagi. Mandy dan Marshall ingin pingsan. Cory baru saja memotong sumber pendapatan mereka dengan melucuti mereka dari pekerjaan bergaji tinggi, dan itu adalah hukuman terbesar yang pernah ada. Kami di Audi tidak akan mempekerjakan orang seperti Mandy. Jess memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumumkan. Kami di BMW juga tidak akan pernah mempekerjakan orang seperti ini. Porsche juga. Wajah Mandy, Marshall, dan yang lainnya menjadi gelap. Semua merek mobil di Coastal Street telah membuat pendirian mereka jelas, yang sama dengan mereka yang dilarang oleh seluruh industri. Paling tidak, mereka tidak akan memiliki mata pencaharian lain di Northampton. Levi mencibir pada Mandy,
Dan mereka bilang wanita memiliki intuisi yang bagus, kurasa tidak. Mendengar itu, Mandy, Marshall, dan yang lainnya berlutut, memohon, kami salah, Tuan Garrison. Maafkan kami sekali ini saja. Levi menutup telinga dan langsung pergi, meninggalkan Mandy dan para wanita lainnya menangis terseduh-seduh. Seseorang singkirkan sampah ini, teriak Cory. Sesuatu yang ajaib telah terjadi di depan gedung kantor Morris Group hari ini. Itu adalah tontonan yang menakjubkan di mana 200 Audi baru dikirim dan diparkir di alun-alun. Yang paling penting, para petinggi dari grup Morris semuanya tidak tahu apa-apa. Insiden itu segera membuat Iris khawatir saat dia bergegas bersama sekelompok eksekutif. Beberapa truk masih menurunkan mobil di alun-alun. Permisi, apa yang terjadi di sini? Iris bertanya dengan bingung. Sopir truk menjawab, penanggung jawab toko dealer Audi 4S mengatakan ada bos besar yang telah memesan lebih dari 200 Audi dalam satu tagihan. Saya diberitahu untuk mengirim mereka ke Morris Group, dan hanya itu yang saya tahu. Bos besar, mengapa dia membeli begitu banyak mobil? Iris semakin bingung karena dia tidak tahu siapa pembelinya, dan saat itulah Isaiah berlari keluar. Miss Annabelle, bos besar yang membelinya. Kata-katanya mengirimkan gelombang kejut melalui kerumunan. Gaya bos besar ini dalam melakukan sesuatu benar-benar tak terduga. Mengapa dia membeli begitu banyak mobil? Saat itu, Audi A8 berhenti di depan mereka. Turun dari mobil adalah Kirin. Tuan Rhodes. Para karyawan naik untuk menyambutnya. Karena kalian semua ada di sini, aku punya pengumuman, kata Kirin, melihat hampir semua orang dari manajemen atas ada di sekitar. Morris Group akan segera menerapkan sistem penghargaan. Hadiah akan diberikan sesuai dengan kinerja individu. Terlepas dari apakah Anda seorang eksekutif atau karyawan biasa, akan ada hadiah jika Anda berkinerja baik. Anda melihat hadiahnya, mobil. Kami tidak menahan diri untuk memberi penghargaan kepada staf kami. Audi yang diparkir di alun-alun harganya setidaknya 400.000 per unit. Selama Anda bekerja keras, 2 juta mobil sport Audi R8 bisa menjadi milik Anda. Bab 283. Tapi tentu saja, jika Anda tidak menginginkan mobil saat itu bisa diubah menjadi uang tunai. Saya juga mendengar bahwa bos besar memiliki rencana untuk menghadiahi kalian dengan rumah dan rumah mewah di masa depan. Selama Anda menghasilkan keuntungan untuk perusahaan akan memberi Anda masa depan. Iya Pak, seluruh Morris Group sangat bersemangat mendengar pengumuman Kirin. Sistem penghargaan telah mencapai catatan yang tepat dengan karyawan. Menghargai mobil yang harganya setidaknya 400.000 terlalu mewah. Kita harus bekerja lebih keras. Hanya dengan begitu kita dapat menikmati masa depan yang lebih cerah di perusahaan ini. Tidak banyak departemen yang menunjukkan prestasi luar biasa karena perusahaan baru saja berdiri, lanjut Kirin. Tapi kita semua adalah saksi atas pencapaian departemen teknis, bukan? Dengan itu, bos besar telah memutuskan untuk memberi hadiah 15 mobil kepada tim teknis. Tim teknis menjadi liar. Yesaya sangat gembira sehingga matanya berlinang air mata. Yang lain memandang dengan iri, bersumpah untuk bekerja lebih keras lagi. Kami juga ingin berkontribusi pada perusahaan. Kami juga menginginkan mobil. Aku akan mendapatkan mobil sport paling mahal itu. Melihat sikap bersemangat para karyawan, Iris berseru dalam hati. Betapa mengintimidasi bos misterius ini untuk memenangkan hati orang-orang hanya dengan sekejap. Pendapatan tambahan yang akan diperoleh perusahaan di masa depan akan jauh lebih banyak daripada hadiah ini. Siapa bos besar ini? Sementara itu, Levi sedang dalam perjalanan ke Union Square. Bukan karena dia marah karena dia membeli 200 lebih mobil di Coastal Street dalam satu transaksi, tetapi karena dia benar-benar ingin memberi penghargaan kepada karyawan. Dia telah mengirim 30 mobil ke Manor tempat Azure Dragon dan yang lainnya tinggal, dan 10 mobil ke James. Di depan Union Square, Zoe berdiri di pinggir jalan dengan murung karena mobil jeleknya baru saja mogok. Mekanik telah tiba menyatakan bahwa mobil itu membutuhkan perbaikan besar yang akan menelan biaya sekitar 10.000. Karena mobilnya hanya berharga 30.000, tidak ada gunanya memperbaikinya. Kurasa aku benar-benar harus membeli mobil baru, gumam Zoe pada dirinya sendiri. Saat itu jam sibuk, dan terlalu sulit untuk naik taksi di jalan. Tetapi pada saat itu, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di sebelah Zoe.
Jendela digulung ke bawah untuk memperlihatkan seorang pria muda yang sedang melepas kacamata hitamnya, berkata, "Mau kemana, Nona cantik? Aku akan memberimu tumpangan." "Tidak terima kasih." Zoe menolak mentah-mentah. "Jangan salah paham, Nona cantik. Saya bukan orang jahat. Saya juga bekerja di Union Square, Saturnus Group, tepat di sebelah perusahaan Anda. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Damian Stan, Deputi Kepala Departemen Pengadaan Saturn Group." Damian turun dari mobil dan menyerahkan kartu nama kepada Zoe. Ini adalah kesempatannya untuk memulai percakapan dengannya. Dia telah mengamati Zoe sepanjang hari-hari ini dan bahkan membual kepada rekan-rekannya bahwa dia akan menjadikan Zoe miliknya. Karena sopan santun, Zoe menerima kartu nama itu. "Tolong, Miss Lopez. Kemana Anda akan pergi? Saya akan memberi Anda tumpangan." Damian memandang mobilnya dan tersenyum, "Ini Tesla Custom baru saya, harganya sekitar 800.000. Di dalam sangat nyaman. Anda akan terkejut, Miss Lopez." "Tidak apa-apa, aku akan naik taksi saja." Zoe tetap menolak. "Aku akan mengantarmu," Damian bersikeras. "Kami tetangga, apa yang harus ditakuti?" Tepat ketika dia hendak mengulurkan tangan untuk menarik Zoe, sebuah klakson keras terdengar. Bab 284. Zoe dan Damian berdiri membeku ketika mereka melihat ke mobil. Itu adalah Audi RS7 yang harganya hampir 2 juta, dan itu jauh lebih berkelas daripada Tesla Damian. Jendela mobil diturunkan, memperlihatkan wajah yang familiar bagi Zoe. "Sayang, masuk. Jangan hanya berdiri di sana," kata Levi. Zoe kembali sadar dan dengan cepat melompat. Damian tercengang, kebencian melintas di matanya. Sekaya apa suami wanita ini menyetir mobil seharga 2 juta. Dan dia sudah menikah. "Tapi tidak apa-apa, aku akan tidur dengannya tidak peduli apa." Di dalam mobil, Zoe penuh rasa ingin tahu. Interior mobil ini terlalu mewah. Seperti yang diharapkan dari mobil mewah 2 juta. "Di mana kamu menyewa mobil ini, Levi?" "Aku yakin tidak murah untuk menyewanya selama sehari." Zoe bahkan tidak berpikir bahwa Levi akan membeli mobil. "Sayang, aku membelikan mobil ini untukmu," Levi terkekeh. "Bukankah aku sudah memberitahumu hari itu? Apakah kamu serius?" "Mem, ini kontraknya. Coba lihat." Levi menyerahkan setumpuk dokumen kepada Zoe, yang menjadi pusing ketika dia melihat kontrak. "Mobil ini benar-benar milikku. Terima kasih sayang." Zoe mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan memberi Levi ciuman di pipinya. Tepat saat Levi hendak membalas, Zoe berteriak, "Lampu merah! Lampu merah! Hati-hati saat mengemudi." Levi terus mengemudi tanpa daya. Keluarga Lopez segera mengetahui bahwa Zoe telah mendapatkan mobil baru. Aaron dan Caitlin secara khusus keluar dari rumah untuk melihatnya. "Bu, ayah, aku juga membelikan mobil untukmu. Nanti akan kukirim," kata Levi. "Astaga, bagaimana aku bisa melupakan mereka?" Setelah itu, Levi memanggil Yesaya dan memintanya untuk mengirim lebih dari 200.000 mobil. Setengah jam kemudian, 2 Audi dikirim ke Bayview Garden dengan dokumen lengkap. Aaron dan Caitlin tidak mau repot makan saat mereka bergegas turun untuk melihat mobil. Mereka begitu jatuh cinta dengan mobil baru mereka sehingga mereka hampir tidak bisa melepaskan diri darinya. Bahkan Zoe juga sedang mempelajari mobil barunya. Pada saat ini, Iris telah kembali dari pekerjaan. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat perilaku keluarga Lopez. "Apa yang sedang kalian lakukan?" "Menantu laki-laki saya membelikan mobil untuk kami," kata Harun bangga. Iris menoleh dan melihat 3 Audi. "Bukankah ini mobil perusahaan kita?" semburnya. "Mobil perusahaan Anda. Apa yang terjadi di sini?" tanya Zoe. Iris memberi tahu mereka tentang sistem penghargaan. Tim teknis dihadiahi selusin mobil hari ini, dan Isaiah memiliki hak untuk mendistribusikannya. Dia baik kepada Levi, dan dialah yang membawa Levi ke perusahaan. Kalau tidak, bagaimana menurut Anda Levi bisa bekerja di Morris Group? Petik 2. Jadi maksudmu mobil-mobil ini diberikan kepada Levi oleh Isaiah karena persahabatan? Tanya Zoe. Pasti begitu. Kalian simpan masalah ini sendiri. Jika karyawan lain dari perusahaan mengetahui hal ini, mereka akan kecewa. Lagi pula, Levi dihadiahi 3 mobil karena duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa, perintah Iris. Bahkan, dia juga tidak puas. Bagaimana mungkin Levi bisa mendapatkan 3 mobil bahkan tanpa memberikan kontribusi kepada perusahaan?
Dan salah satunya bahkan harganya 2 juta. Jika saya sudah tidak bahagia ini, bayangkan bagaimana perasaan karyawan. Ekspresi Aaron jatuh. Bab 285. Dia mengira menantu laki-lakinya telah membawa mereka kejayaan dengan membeli 3 mobil sekaligus, tapi ternyata itu adalah hadiah dari persahabatan. Meskipun mobil berada di tangan mereka, tidak akan terasa menyenangkan untuk dikendarai. Lagi pula, Levi tidak membelinya dengan uangnya sendiri. Betapa menyesakannya jika mereka harus mengemudi secara rahasia dan tidak memberi tahu siapapun tentang ini. Paman, Bibi, jangan marah. Bagaimanapun, Levi melakukannya dengan niat terbaik. Silakan saja mengemudikan mereka. Kamu memegang kata-kataku, kata Iris. Terima kasih, Iris. Aaron dan Caitlin merasa jauh lebih lega saat itu, tetapi mereka masih tidak puas dengan Levi. Betapa memalukan jika kata-kata keluar. Untungnya, Iris telah mengingatkan kita. Levi, yang sedang makan, tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia melihat mereka kembali, dia bahkan bertanya kepada mereka, Bu, Ayah, bukankah kalian menyukainya? Jangan pernah melakukan hal memalukan seperti itu lagi. Harun meraung. Iya, kami menghargai kebaikanmu, tapi biarlah ini yang terakhir kali. Aku tidak mau kehilangan muka. Caitlin juga mengamuk. Levi memasang wajah bingung. Apa yang salah? Apakah Isaiah yang mengirimi kami mobil? Tanya Zoe. Iya, dia mengirim mereka. Levi mengangguk. Karena itu adalah kebenaran. Kalau begitu, Zoe dan orang tuanya tetap diam, membuat Levi bingung. Keesokan harinya, Zoe pergi bekerja lebih awal. Saat Levi keluar dari rumah, dia bertemu Iris di pintu. Iris meliriknya dan menyeringai, sepertinya kamu masih orang yang cukup baik. Apa maksudmu? Levi bertanya. Kupikir kau juga akan mengendarai Audi, ejek Iris, lalu pergi. Levi hanya tersenyum dan berlari keluar pintu. Dia telah berlari ke sana kemari bekerja akhir-akhir ini karena dia sudah terbiasa dengan itu di ketentaraan. Dia akan merasa sakit di sekujur tubuh sekarang jika dia tidak menggerakkan tubuhnya. Bayview Garden terletak di area kelas atas dengan banyak taman, yang merupakan suguhan bagi para pelari. Taman-taman ini telah bergabung untuk membuat jalur sepanjang beberapa kilometer di dalam batas. Minggir, tempat ini telah ditutup. Pergi ke tempat lain. Pada saat ini, Levi datang langsung ke tim penjaga keamanan yang memegang anjing polisi terlatih di tangan mereka. Mereka yang sedang jogging atau bermain dipaksa keluar. Levi melihat ada sekelompok orang di belakang penjaga keamanan, beberapa mengangkat kamera di bahu mereka, beberapa memegang alat peraga seperti perisai cahaya, dan yang lainnya memegang komputer. Tampaknya seorang selebritas telah datang. Hal paling mencolok yang dilihat Levi adalah seorang wanita cantik sedang digendong oleh 4 pria. Seolah-olah dia tidak ingin kakinya menyentuh tanah sama sekali. Pelan-pelan, kau membuatku terbalik. Dasar idiot. Wanita itu tidak hanya mengeluh, tetapi dia bahkan melemparkan kulit pisang ke pinggir jalan. Bukankah itu influencernya, Lil Lacy? Seseorang yang mengenalinya di samping berkata dengan terkejut. Dia terlihat sopan saat siaran, tapi kenapa dia sangat berbeda di kehidupan nyata? Iya, dia memiliki aura seorang gadis dengan energi positif. Bagaimana dia bisa begitu tidak beradab? Ekspresi kebingungan menyebar di wajah orang banyak. Haha, banyak influencer seperti ini. Mereka hanya memalsukannya untuk kamera. Apa yang kamu lihat di layar semuanya disaring. Levi sedikit kesal. Bagaimana mungkin influencer biasa memiliki hak istimewa untuk menyingkirkan penduduk setempat? Bukankah taman itu tempat umum? Saat itu, tim penjaga keamanan berdiri di depan Levi. Minggir, apa yang kamu lihat? Bersambung.